Kita melanjutkan pembahasan atau pendalaman Alkitab dari seri introduksi kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama ya. Dan minggu lalu sudah sampai kepada 1 Raja-Raja dibahas oleh Pendeta Jethro, dan hari ini saya melanjutkan 2 Raja-Raja ya. Kitab 2 Raja-Raja. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkatilah malam hari ini, Engkau yang menolong kami untuk belajar Alkitab, dan ada yang kami bisa bawa pulang, ada yang sungguh-sungguh bisa memberkati kehidupan kami, dan Tuhan nolong di dalam pembelajaran kitab demi kitab ini, Engkau memberikan kepada kami pengertian yang boleh mengubah kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati juga hamba-Mu di dalam segala kekurangan keterbatasan bisa menguraikan firman Tuhan yang begitu limpah ini di dalam segala keterbatasan waktu, dan bisa membagikan poin-poin yang penting yang kami semua ini perlu untuk mengetahuinya. Kami menyerahkan malam hari ini di dalam berkat-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya sudah, ini biasanya kalau di dalam buku teologi ya sudah, misalnya tentang Theologies of the Old Testament gitu, 2 kitab itu langsung digabung ya, 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Itu isinya kita tahu pasti ada perbedaan cerita gitu ya. Cuma ada kemiripan di dalam theological profile-nya gitu. Yang jelas ya ini kitab Raja-Raja ini baik 1 maupun 2 itu bukan sekedar menuliskan satu cerita sejarah gitu ya, bukan sekedar ini history writing gitu, Geschichtsschreibung ya bahasa Jermannya, yang secara profan atau sekuler ya pokoknya menceritakan sejarah itu tanpa perspektif gitu misalnya. Jelas bukan gitu, tapi saudara melihat di sini adalah penggambaran sejarah ya, khususnya dari perspektif deuteronomistik gitu. Ini melihatnya itu in light dari kehidupan ibadah ya. Jadi ini ditinjau dari perspektif ibadah ya, cultic life ya. Bagaimana raja-raja itu ibadahnya di hadapan Tuhan ya, berkenan atau tidak berkenan. Dan yang kedua juga tentu saja perspektif ini ya, perspektif para nabi gitu, perspektif nabi-nabi yang ada di dalam hal ini ya, Elia dan Elisha khususnya gitu. Jadi ini perspektif penulisan sejarah bukan secara netral, bukan secara sekuler, tapi terutama ditinjau dari bagaimana raja-raja dan tentu saja juga rakyatnya itu beribadah di hadapan Tuhan. Dan seperti sudah tahu ya, ini gambaran ini kan menjelaskan kenapa pada akhirnya itu ada keruntuhan. Maksudnya kenapa akhirnya kerajaan Salomo itu terpecah ya, ada terpecah menjadi 2 gitu ya, menjadi kerajaan utara, kerajaan selatan. Lalu terus kenapa bahwa yang hancur, yang runtuh itu bukan hanya kerajaan utara tapi kerajaan selatan juga gitu dalam hal ini ya. Maka redaktor-redaktor di dalam zaman eksilik itu saya, di dalam zaman pembuangan yaitu mereka menjelaskan, mereka bertanya ini kira-kira causes atau reasons, ini alasannya apa sih sebetulnya sehingga katastrofe seperti ini terjadi dialami oleh Israel ya. Dan jawabannya ya ini saya adalah kegagalan cultic, kegagalan kehidupan ibadah dari para raja-raja ya. Sehingga saudara melihat di sini ya, namanya saja ini kitab Raja-Raja ya. Jadi kesalahannya itu dicari pada siapa? Ya, terutama adalah para pemimpinnya, bukan rakyatnya terlebih dahulu, tapi rajanya terlebih dahulu gitu. Dan waktu diselidiki, nah ternyata di sini ya raja-rajanya ini memang bersalah di hadapan Tuhan. Jadi saudara melihat di sini ya, raja-raja itu bukan dinilai berdasarkan kecakapan mereka memimpin gitu, maksudnya ya political karisma gitu misalnya ya, atau apalagi saya bahkan juga tidak berdasarkan social justice. Nah ini penting loh sebetulnya di dalam perspektif Alkitab ini juga penting ya, social justice. Tapi bukan itu terutama penilaiannya, tapi penilaian cultic sekali lagi ya. Kehidupan mereka beribadah di hadapan Tuhan itu bagaimana? Nah, yang dipakai untuk menilai terutama itu adalah ini ya Pak, buku atau kitab yang ditemukan itu sudah bisa membaca di ini ya saya kalau buka ini di 2 Raja-Raja ya, 2 Raja-Raja pasal 22, 23 itu ya biasa dipakai dengan istilah reformnya
Yosia ya. Tapi di sini saudara membaca di sini ya, kitab Taurat ditemukan kembali ya, demikian LAI memberikan judul dengan tepat gitu. Nah, ini misalnya ya, ayat 2 dikatakan di situ Yosia itu melakukan ini kan apa, setelah bicara tentang Yosia terus kemudian nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Lalu ayat kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara perhatikan ini ya, Yosia ini melakukan apa yang benar di hadapan atau di mata Tuhan. Lalu terus kemudian kita membaca ya, di situ kita baca dari ayat keempat, pergilah ini Yosia ini ya sebagai raja itu dia menyuruh Safan bin Asalia bin Mesulam ke rumah Tuhan. Lalu terus kemudian ayat keempat, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu, baiklah itu diberikan kepada mereka, ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Jadi ini renovasi lah ya. Yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Nah ini sudah ada kitab Taurat yang ditemukan. Sudah bisa membandingkan dengan ini ya Pak. Ulangan ini seringkali dikaitkan dengan Deuteronomi, yaitu kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-12 ya. Ulangan pasal yang ke-12 kita membaca ayat 13 dan seterusnya. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan. Di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakainya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nasarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Jadi sudah memperhatikan di sini ya, Deuteronomi atau Ulangan 12 ayat 13-19 ya. Ini seringkali di-refer dengan reform dari Yosia yang kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23 itu kitab Taurat yang ditemukan di sini. Sehingga ini terus kemudian menjadi standar ya untuk menilai ya bagaimana raja-raja itu apakah hidup benar, melakukan yang benar di mata Tuhan, di hadapan Tuhan atau tidak. Dinilai berdasarkan apa? Ya berdasarkan ini. Berdasarkan Taurat tentu saja gitu ya. Nah, maka saudara ini kita melihat ternyata ya kerajaan utara itu nggak taat kepada yang dikatakan di sini, kan sudah dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka itu seharusnya itu beribadah di tempat yang akan dipilih Tuhan ya 14 ya, di tempat yang akan dipilih Tuhan. Tapi ya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah raja dari kerajaan utara mereka tidak mempersembahkan korban di tempat yang ditentukan Tuhan, tapi mereka mendirikan tempat ibadah mereka sendiri. Ini yang disebut dengan the sin of Jerobeam, ya. Dosa Yerobeam. Itu apa? Ya ini, mendirikan tempat ibadah sendiri yang tidak dipilih oleh Tuhan. Sehingga ya ini adalah cara di dalam khususnya dari perspektif deuteronomistik ini ya, deuteronomistische Geschichte,
ini apa atau redaksiun itu mereka menjelaskan inilah penyebabnya keruntuhan kerajaan utara gitu. Kenapa kerajaan utara itu runtuh? Karena mereka nggak taat pada Taurat. Taurat mengatakan mereka harus beribadah di tempat yang ditentukan Tuhan, tapi mereka tidak. Mereka mendirikan tempat mereka sendiri. Akhirnya apa? Ya, akhirnya terjadilah kolapsnya kerajaan utara itu gitu. So, tapi saya kemudian bukan cuma itu ya, kita melihat di dalam perkembangannya gitu ya, untuk sementara waktu ya Yuda itu kerajaan selatan maksudnya itu sementara aman ya karena apa? Oke ya karena mereka itu nggak seperti kerajaan utara yang mendirikan tempat beribadah sendiri begitu ya, tapi tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi kita membaca pada akhirnya juga kerajaan selatan ini kolaps juga gitu ya. Mereka akhirnya jatuh juga ke tangan orang atau bangsa Babilonia. Nah, kita membaca jadi akhirnya di sini usaha reformasi dari Yosia ini ternyata juga nggak bisa menyelamatkan Yuda ya, nggak bisa menyelamatkan kerajaan selatan. Kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 26 ya misalnya ya, saya bacakan ini ya. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Ya. Ada reform betul gitu ya, tapi ternyata pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia itu juga tidak meredakan murka Tuhan. Karena kita membaca di dalam ayat yang ke-27 ya, di dalam ayat yang ke-27 lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel. Maksudnya seperti kerajaan utara ya. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem. Dan rumah ini walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Nah, saudara melihat di dalam bagian ini ya, ini ada satu certain polemik terhadap so-called Sion theology. Itu kalau dalam perjanjian lama ada namanya teologi Sion ya. So, teologi Sion itu apa? Yaitu kepercayaan bahwa sekalipun seluruh dunia itu akan goncang gitu ya, akan hancur, tapi Sion karena ini adalah kota Allah ya, itu tidak akan goyah ya. Tapi ternyata kita membaca di sini 2 Raja-Raja 23 mengatakan Yerusalem pun itu ya. Yerusalem itu juga akan dibuang ya kota ini. Ya ini sesuatu yang menggoncangkan tentunya ya karena orang Israel nggak berharap seperti itu. Kepercayaan yang selama ini dibangun ya kerajaan utara boleh kolaps ya. Ya mereka salah sih karena mereka mendirikan tempat ibadah sendiri. Lah kita kan tidak gitu kan ya. Kita kan tetap beribadah di tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi ternyata ada persoalan lain sudah di dalam kerajaan selatan. Ternyata kerajaan selatan pada akhirnya juga mengalami pembuangan, penghukuman dari Tuhan. Maka saudara membaca di sini ya di dalam beberapa ayat ini ada yang disebut dengan formula exil ya, formula exile. Itu ada variabelnya, misalnya kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 17 ya, membaca 2 Raja-Raja pasal yang ke-17, kita membaca 18, kita membaca ayat yang ke-18, saya baca ya, sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Nah ini waktu ini ya, ini terhadap kerajaan utara gitu. Lalu terus kemudian 20. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ya, satu lagi yaitu 23 ya. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan, demikianlah sampai hari ini. Nah ini the so-called formal exil, pembuangan seperti yang kita baca di dalam 2 Raja-Raja 17 ini ya, dan ayat 20 pasal 23 juga
termasuk ada juga di dalam pasal 24. Nah, ini mengatakan apa sih? Mengatakan bahwa sebetulnya despite adanya penghukuman ini, tapi di sisi yang lain kita juga membaca bahwa Yahweh ini Tuhan ya tidak sepenuhnya give up his love ya. Tidak sepenuhnya itu membiarkan Israel ya karena sudah dihukum terus kemudian totally terputus dari pemeliharaan Tuhan, dari cinta kasih Tuhan. Nah, itu kita baca di dalam ayat-ayat yang ada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang tadi kita sebut ya, Saudara. Nah, sehingga kita melihat intinya Saudara, di dalam bagian ini sudah mendapati bahwa raja-raja ini memang gagal Saudara, di dalam urusan kultik ya, di dalam urusan ibadah. Nah, ini menarik Saudara. Apa yang kita bisa pelajari di sini ya, misalnya message ini. Ya, demikian juga kita jangan underestimate pentingnya ibadah Saudara, di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya juga bisa mendirikan tempat-tempat, tanda kutip ya, tempat-tempat ibadah kita sendiri. Apa sih ini artinya Saudara? Ya, kita setelah Yesus datang ke dalam dunia, kita tahu ini tempel itu ya. Yerusalem itu kan sebetulnya ini adalah tipologinya type yang menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus kan ya. Yesus yang berbicara dengan perempuan Samaria yaitu mengatakan ya tiba saatnya di mana orang itu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa sih? Tidak lagi terikat oleh Yerusalem, apalagi oleh tempat-tempat yang didirikan oleh Yerobeam gitu misalnya ya. Tidak gitu. Tapi orang akan beribadah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Yaitu di dalam pribadi Kristus gitu. Jadi ini sekarang fokusnya itu adalah Kristus sebagai tempatnya gitu ya. Kristusnya ada the locus. Kristus ini adalah tempatnya di mana orang beribadah kepada Allah dan hanya di dalam Kristus ya. Bisa nggak orang beribadah tanpa Kristus? Sangat bisa, sangat bisa. Ada nggak worship yang Christless sebetulnya ya? Worship sih Christian worship kelihatan seperti kayak Christian worship, seperti kelihatan kayak ibadah Kristen gitu, tapi sebetulnya Christless. Orang nggak mendengar tentang Kristus, orang nggak mendengar tentang Injil Kristus, orang nggak mendengar tentang perbuatan Kristus, orang nggak mendengar tentang karakter sifat Kristus atau firman Kristus dan sebagainya. Tapi orang mendengar yang lain, itu berarti ya gak jauh beda dengan yang dilakukan ini. Kerajaan Utara. Mereka mendirikan tempat mereka sendiri. Sekali lagi ya, sekarang bagi kita orang percaya, tempatnya itu hanya satu, yaitu Kristus gitu. Kristuslah, di dalam Kristuslah kita beribadah kepada Bapa. Itu artinya menyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Di dalam atau melalui pribadi Kristus, ya, Anak yang tunggal itu. Tetapi ya perhatikan di dalam dunia kita ada begitu banyak ideologi, ya. Ada begitu banyak isme-isme yang kalau kita nggak hati-hati, kita bisa lebih menyembah itu daripada kita menyembah Kristus, ya. Dan cerita Injilnya itu apakah kita juga menghidupinya di dalam kehidupan kita. So ini satu aplikasi di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama kegagalan kultik ya daripada para raja. Yang berikutnya kita juga ini ya mesti deal di dalam 2 raja-raja ini actually deal dengan pertanyaan jadi bagaimana sekarang dengan murka Tuhan, dengan pembuangan ini dan sebagainya ya, dengan ketidaktaatan, kegagalan kultik dari para raja ini, terus kemudian janji Tuhan itu berhenti atau bagaimana ya sebetulnya gitu. Nah di dalam hal ini kalau kita membandingkan dengan kitab Tawarikh ya itu agak ada perbedaan profil dengan raja-raja ya. Di dalam Chronicle Tawarikh ya di dalam kitab Tawarikh itu gambarannya itu lebih positif actually gitu. Tapi di dalam kitab raja-raja ya ini janji Tuhan itu digambarkan bukannya unbroken gitu ya, bukannya nggak peduli lah, pokoknya jalan terus gitu misalnya. Tapi ada pertanyaan ini sih sebenarnya, ini janji Tuhan ini sebetulnya tetap berjalan atau bagaimana ya gitu. Kalau kita membaca ya ini misalnya seorang penafsir namanya Loving Loving penafsir dari Jerman ya, dia mengatakan begini jadi keberlanjutan ya atau durasi dari dinasti Daud ini ya itu diletakkan di bawah persyaratan ya condition dari observance of Torah. Maksudnya ini bergantung bagaimana ya ini keberlanjutan daripada dinasti David ini ya. Itu apakah mereka itu observe Torah ya
Apakah mereka ini taat ya kepada Torah, kepada hukum atau tidak? Di dalam kitab ini juga jadi ada seperti pertanyaan, ini janji dari Nathan misalnya, Nathan itu melalui kerajaan yang terpecah ya, menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan, ini jadi kayak dipertanyakan gitu. Ada certain polemik ya sebetulnya. Saudara mesti siap ya waktu membaca teologi perjanjian lama itu, ada kayak voices yang seperti kayak seolah-olah saling berlawanan ini ya. Brueggemann itu pakai istilahnya ini seperti kayak di parlemen, jadi di parlemen itu bisa ada dispute gitu ya, bisa ada dispute. Nah di perjanjian lama ini ya, kita biasanya kita orang Injili ya, kita agak taken for granted bahwa nggak ada yang kontradiksi, semuanya lancar-lancar saja gitu ya, nggak ada tension dan sebagainya. In fact sebetulnya banyak tension kalau kita pelajari gitu. Tentu kita pada akhirnya percaya ini semua membentuk satu big picture yang nggak harus kita bilang kontradiktif ya. Tapi mengatakan hanya ada satu theology of Old Testament itu jelas salah, itu akan reduktif itu apapun variasinya gitu ya, apapun variabelnya, entah kita mengatakan covenant theology gitu misalnya atau apalah misalnya apa ya, kingdom of God gitu misalnya atau righteousness atau Yahweh who loves his own gitu misalnya, apapun yang kita anggap menjadi satu center teologi gitu. Itu nggak do justice terhadap kekayaan teologi-teologi yang ada di dalam perjanjian lama. Nah ini misalnya salah satunya ya, antara Tawarikh dan kitab Raja-Raja sendiri ada certain creative tension gitu. Yang satu lebih cenderung bilang unconditional promise ya. Tapi kalau kitab Raja-Raja ya ini lebih mewakili teologi yang conditional gitu. Akan tergantung daripada apakah raja-raja ini observing Torah faithfully atau tidak gitu. Makanya seringkali muncul ini gambaran-gambaran raja ini melakukan yang benar di mata Tuhan, raja ini melakukan yang jahat di mata Tuhan, melakukan benar di mata Tuhan, melakukan jahat di mata Tuhan. Kan dibedakan seperti itu ya. Dan sudah melihat itu formal, itu pattern itu cukup kuat di dalam kitab Raja-Raja. Berarti ini menyatakan apa sih? Menyatakan bahwa Torah observance itu bukan sesuatu yang terus kemudian kita katakan pokoknya regardless mau Torah observance nggak observe lah pokoknya janji dinasti Daud itu akan jalan terus gitu misalnya, itu bukan profil daripada kitab Raja-Raja, bukan gitu. Nah kita mesti tahu ya ada tension ini. Jadi bahkan sekali lagi dengan perpecahan kerajaan di situ seperti kayak seolah-olah janji Nathan ini ya seperti dipertanyakan, loh katanya langgeng, katanya jalan terus gitu ya. Tapi ternyata terus kemudian ada perpecahan ini gitu, ada kerajaan utara, kerajaan selatan ya, ada Yehuda, ada kerajaan Israel ya, dan bahwa akhirnya juga kolaps lagi dua-dua gitu, yang terlebih dahulu kerajaan utara Israel terlebih dahulu ya 722 BC, lalu terus kemudian disusul oleh kerajaan selatan gitu 586 BC. Nah kita membaca ini ya, membaca 2 Raja-Raja 8 ini kita bacanya agak lompat-lompat gitu. Kalau kita baca sesuai ini ya penjelasan topikal 2 Raja-Raja 8. Saya membaca 8 ayat yang ke-19 ya, 8 ayat yang ke-19. Nah, ini sebetulnya termasuk di dalam cerita tentang Elisha, terus kemudian ada Yoram ya, raja Yehuda, ini berarti kerajaan selatan ya. Ini saya membaca ayat yang ke-19 ya. Atau kita baca dari 18 ya. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 19. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya. Sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Nah, di sini saya sudah melihat ada satu ayat yang justru merelativisasi, ya merelativisasi daripada profil utama daripada kitab Raja-Raja ini sendiri ya, dikatakan tapi ya Tuhan itu sudah pernah berjanji kepada Daud sehingga keturunannya ini ya terus kemudian kekuasaannya dan sebagainya itu seperti sudah membaca di dalam ayat yang ke-19 di sini dikatakan itu tidak dimusnahkan ya. Karena apa ya? Karena Tuhan mengingat janjinya kepada Daud hambanya itu ya.
janji kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya, ya. Ada kata namun saya di sini, ada kata namun demikian. Despite ketidaktaatan itu, ya. Despite terancam seperti kayak ini sebetulnya punah jalan janji Tuhan ini masih terus atau tidak, ini kan bukan baru ya, saya sudah pernah bahas ini kan di dalam pertemuan sebelumnya ya. Waktu kita bahas di dalam Samuel ya, kitab Samuel. Di situ juga ada tension seperti ini kan, tension double ini pole seperti ini. Satu sisi melihat ada exile gitu misalnya ya. Satu sisi melihat ada pembuangan gitu. Sisi yang lain janji bahwa dinasti Daud ini akan jalan terus gitu. Dan bahwa ini adalah satu pengharapan yang nggak pernah dilepas ya oleh iman Israel gitu. Dan dua-duanya ini jalan, penghukuman ini juga nyata, exile ini juga nyata. Nah, ini sendiri menggambarkan situasi bangsa Israel, yang ya di satu sisi berharap akan kesetiaan Tuhan, di sisi yang lain juga mesti menerima hukuman yang adil yang ditimpakan kepada Israel dan Yehuda juga, gitu ya. Kenapa ya? Karena mereka tidak taat, gitu. Karena mereka gagal di dalam observing Torah, ya. Atau kalau dalam kerajaan Israel, ya karena mereka mendirikan tempat ibadah sendiri. Lalu apalagi profil teologi, apalagi yang penting juga adalah ini tuntutan monolatri, tuntutan monolatri, ya. Kita membaca misalnya ini agak panjang ya, 2 Raja-Raja 10 misalnya, 2 Raja-Raja 10 18 ya. 2 Raja-Raja 10 kita membaca ayat 18, mungkin kita nggak harus baca semua kali ya. Tapi kita baca mulai dari ayat ke-18. Ini Yehu menghapuskan penyembahan Baal. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup, tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Selanjutnya Yehu berkata, tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal. Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal. Maka dikeluarkannya pakaian bagi mereka. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rechab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, periksalah dan lihatlah supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal. Ya, lalu terus kemudian kita membaca ya di dalam, masih kita teruskan di dalam ayat ke-24. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu. Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos. Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu, lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Ya, ceritanya sih memang grafik ya, sudah membacanya gitu ya. Ini tipikal bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu di dalam teologi perjanjian lama. Tapi yang kita mau tekankan ini adalah jelas sekali ya, di dalam bagian ini sudah bisa melihat itu Tuhan itu menghendaki nggak ada penyembah kepada dewa-dewa yang lain ya. Jadi ini satu message yang sangat jelas ya, itu di dalam pasal 10 ayat 18 sampai 27 ini ya. Monolatri ya, beribadah hanya kepada Yahweh ya. Nah, ini seperti saudara baca kan sebetulnya sudah diperjuangkan oleh Elia gitu, tapi terus sampai di dalam 2 raja-raja ya. Cerita ini pergumulan masih terus berlanjut gitu. Peperangan melawan para penyembah Baal.
Kita membaca mundur sedikit ya, pasal 5, 2 Raja-Raja pasal 5 ya. 2 Raja-Raja pasal 5, saya baca ayat 15. Ya, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-15. Ini cerita tentang Naaman ya, saya baca ya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, ya, yaitu Elisha. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisha dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel, Yahweh. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini, ya. Apa yang kita bisa belajar dari sini gitu ya, bahkan Naaman pun ya, yang bukan orang Israel ya, apalagi bukan orang Yehuda pasti gitu ya, tapi ini dari tempat lain gitu, dia pun juga mesti mengaku bahwa di seluruh bumi ini ya, tidak ada Allah kecuali Allahnya orang Israel. Jadi jelas sekali saudara melihat di dalam ini ya, di dalam cerita ini perjuangan untuk monolatri ya, itu 2 raja-raja yang sangat kuat gitu. Yang terakhir yaitu ini ya, jalan untuk menuju keselamatan ya. Oke, kita bicara tentang pembuangan ya, ada penghukuman, ada murka Tuhan, betul gitu. Tapi bagaimanapun saya tetap ada Injil. Ya. Ada seruan untuk bertobat ya, ada seruan untuk berbalik kepada Tuhan ya. Jadi di sini kita mementingkan pentingnya pertobatan ya. Pentingnya itu penyesalan ya, pentingnya itu orang itu kembali kepada Allah yang benar ya. Nah, ini menjadi satu menjadi satu pengharapan ya. Ya, malapetaka ya, itu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Orang Israel mengalami malapetaka, bisa itu ditangguhkan ya, ini bencana. Kita membaca di dalam ini di dalam 2 Raja-Raja ya. Selain 2 Raja-Raja 20, kita juga bisa membaca 2 Raja-Raja 22 ya. 22 itu again membicarakan tentang ini ya, Yosia ya, reformasi Yosia, pembaharuan, lalu terus kemudian kitab Taurat yang ditemukan kembali itu. Kita membaca ayat yang ayat ke-15 ya, ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja 22 ayat 15 dan seterusnya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, ya, pengumuman malapetaka, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, ya. Sudah dijelaskan ya, persoalan ini persoalan kaltik, ya, persoalan kaltik. Membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu, kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Terus kemudian 18, tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal, dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-20, sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Jadi sudah melihat di sini kan ada penangguhan malapetaka ya. Penangguhan malapetaka. Kenapa? Ya karena ada pertobatan ya, karena ada mengoyakkan pakaian ya. Ada tangisan, ya, ada penyesalan, ada perendahan diri dan seterusnya. Jadi, saudara, bagaimanapun melihat ini ya, di dalam despite ada prophetic message tentang hukuman, ya, murka Allah dan sebagainya,
tetap ada Injil, ya, seruan pertobatan itu ya, itu jelas sekali di dalam 2 Raja-Raja. Kita membaca bahkan Tuhan juga yang memelihara di sini ya, orang-orang yang miskin. Misalnya kita baca let's say 2 Raja-Raja 4 ya, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ya, pasal keempat ini janda cerita minyak itu ya. Kita membaca, terus kemudian ini ada perempuan Sunem dengan anaknya. Kita membaca ayat yang ke agak di bawah, ya, yaitu ayat yang ke 38 ya. Ini Elisha, El-Aim beri judul maut dalam kuali. 4 ayat maaf, ini 4 ayat 38 deh. Elisha kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu ya. Ini ada kelaparan, dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkata lagi kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masalah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sudah ia pulang, terus saya mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisha, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu ya. Saudara membaca bukan cuma di dalam perikop ini ya, tapi juga di dalam perikop-perikop sebelumnya gitu ya, tentang janda miskin dan sebagainya. Itu bagaimana bahwa melalui nabi-nabi, dalam hal ini Elisha ya, Tuhan Yahweh itu dia memberi makan ya kepada orang-orang yang miskin, dia mencukupkan ya orang-orang yang miskin. Ini juga ada berita keselamatan kan sebetulnya di sini kan ya. Betul, ada kelaparan dan sebagainya ya, seperti juga di dalam zaman Elia. Tapi di sini juga Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang sanggup untuk memelihara ya, khususnya mereka yang miskin. Tadi kita sudah baca di dalam cerita ini ya, cerita Naaman yang disembuhkan di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 19 di situ. Prinsip apa yang kita bisa pelajari di dalam kaitan dengan profil teologi 2 raja-raja? Sebagaimana ya hanya ada satu Allah, yaitu ada di Israel, demikian juga cuma ada satu ini ya satu nabi Elisha ya, satu Allah yaitu Yahweh di Israel, dan bahwa Allah yang satu ini adalah Allah yang di seluruh bumi hanya ada satu ini ya. Ini adalah Allah yang sanggup untuk menyembuhkan panglima Raja Aram ya. Naaman ini bukan orang Israel loh ya. Ya, ini bukan orang Yehuda, bukan orang Israel, tapi bahkan adalah Raja Aram ya. Tapi panglima Raja Aram pun ini juga bisa mengalami ya kesembuhan itu. Jadi saudara melihat di sini again, despite di dalam kitab Raja-Raja kedua ini membicarakan tentang ada malapetaka, penghukuman Tuhan, exile sudah diprediksi gitu ya, tentang pembuangan dan sebagainya. Tapi jangan melupakan ada message kesembuhan, dan kesembuhan bukan hanya bagi Israel, bukan hanya bagi Yehuda, bahkan juga sampai kepada panglima Raja Aram yang namanya Naaman di sini ya. Tapi jelas di situ ya, mediatornya itu adalah Elisha gitu. Mediatornya itu adalah nabi ya, yang diutus oleh Yahweh sendiri, dan nabi ini ada di Israel ya, karena Allah itu adalah Allah Israel. Demikian kita juga membaca di dalam pasal yang keempat ya, sebelumnya ya, itu kalau sudah membaca di dalam pasal yang keempat ya, mulai dari ayat yang ke-8 itu ya, ini tentang perempuan Sunem dengan anaknya. Di situ saudara akan membaca juga orang mati pun ya itu bisa dibangkitkan ya.
Jadi yang lapar ya, yang kekurangan, orang miskin disediakan makanan, lalu terus kemudian kesembuhan itu bukan hanya bagi orang Yehuda dan Israel, tapi juga bagi bahkan panglima negeri dari ini ya, Aram. Lalu terus kemudian saudara juga membaca cerita kebangkitan, bahkan ya, cerita kebangkitan di dalam 2 Raja-Raja 4 mulai pasal 8 dan seterusnya ini ya. Jadi yang kita mau katakan adalah apa sih ya? Ya betul sih ya, ini kitab Raja-Raja ini ada pemberitahuan tentang katastrofe, tentang tentang malapetaka yang akan terjadi ya. Dan ini diakibatkan karena sin of Jerobeam ya, karena ketidaktaatan Raja Israel yang mendirikan tempat ibadah sendiri. Tapi juga Yehuda sendiri juga tidak luput daripada kesalahan ya. Yehuda punya persoalannya sendiri gitu ya di dalam hal ini, sehingga akhirnya mereka juga mengalami pembuangan gitu ya pada saatnya gitu. Cuma sudah jangan luput untuk memperhatikan bagaimanapun juga di dalam kitab 2 Raja-Raja ini ada seruan pertobatan, ada jalan yang menuju kepada keselamatan ya, yaitu terutama dengan cara apa yaitu waktu mereka itu taat ya, observe faithfully Torah ya. Jadi saudara bisa membaca di sini di dalam perspektif Deuteronomistik redaktor ya, redaktor ini ya, Deuteronomistische Geschichte. Saudara bisa membaca di sini termasuk ini ya, Raja-Raja ini penulisannya menjelaskan kenapa sih akhirnya orang Israel itu kolaps ya, baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan, baik Israel maupun Yehuda. Jawabannya adalah karena raja-raja mereka itu ya tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tapi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak faithful terhadap Tuhan ya. Mereka gagal di dalam kehidupan ibadah ya. Dan itulah yang terus kemudian akhirnya menyebabkan ya the decline ya, itu akhirnya makin lama makin turun ya. Bukan nggak ada sama sekali sih ya raja yang takut kepada Tuhan, yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, seperti yang sudah membaca Yosia misalnya salah satunya ya. Atau tadi gitu ya, membunuh penyembah Baal gitu. Ada cerita-cerita positif seperti itu ya. Tapi sayangnya nggak semua seperti itu. Ada raja-raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ya. Kegagalan kultik ini ya. Akhirnya inilah penyebabnya kenapa kemudian Israel dan juga Yehuda itu dibuang ke tempat pembuangan ya. Sekali lagi saya, karena kegagalan beribadah dengan benar ya. Jadi ada aspek kultik, tapi kita juga bisa melihat ya, karena ini Deuteronomistik teologi juga sangat mementingkan Torah observance ya, Torah observance. Mengapa? Ya karena mereka tidak taat kepada Torah, karena mereka tidak melakukan Torah ya. Tetapi tetap ada seruan pertobatan ya. Kalau mereka mau kembali merendahkan diri, menangis, mengoyakkan pakaian ya, menyesal, bertobat ya. Dengan apa sih? Ya dengan kembali melakukan Torah ya. Maka di sini ya ada keselamatan. Maka di sini ini ada kesembuhan, ada ya bahkan malapetaka yang sudah dinubuatkan sekalipun bisa ditangguhkan ya waktu orang itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tentu dari perspektif ini dari perspektif New Testament ya, teologi anugerah, kita nggak mengatakan orang itu diselamatkan karena melakukan Torah gitu, bukan. Karena gini ya kita nggak mungkin membenturkan ini dengan teologi Paulus gitu misalnya ya. Tapi mungkin saudara boleh membuka mata lebih luas gitu ya. Jangan berpikir hanya selalu Torah itu melulu negatif gitu. Karena di dalam Perjanjian Lama itu Torah ada kaitannya dengan kesembuhan ya, Torah ada kaitannya dengan keselamatan, dan ini nggak harus selalu diinterpretasi dari perspektif self righteousness. Orang melakukan Torah ya itu janji kehidupan nih, itu nggak harus ditafsir dalam pengertian berarti kamu diselamatkan karena kesempurnaan melakukan Torah dong kalau seperti ini. Bukan mengatakan seperti itu, karena di dalam Torah pun ya, saudara perhatikan ya, di dalam Torah pun itu ada regulasi pengampunan dosa gitu. Ada korban kan juga termasuk Torah gitu. Di dalam Torah itu juga ada naratif forgiveness of sins gitu, itu juga Torah termasuk gitu. Jadi salah kalau kita mengatakan Torah itu isinya hanya adalah ini ya, work righteousness gitu misalnya ya, atau self righteousness ya, merasa benar sendiri dengan melakukan Torah dan sebagainya. Itu bahaya kita mengatakan seperti itu, bahaya gitu.
Karena kita nggak akan bisa melihat keindahannya gitu. Akhirnya kita nanti menggambarkan Torah itu secara highly karikatural gitu. Yang pasti, ini apa, raja-raja ini dinilai ketidaktaatan itu berdasarkan Torah gitu. Waktu dikatakan mereka ini melakukan yang benar di mata Tuhan, ya tentu bukan tanpa anugerah Tuhan, jelas bukan tanpa anugerah Tuhan gitu. Tapi waktu dikatakan mereka melakukan yang benar di mata Tuhan, itu maksudnya apa sih? Ya tidak lain tidak bukan mereka taat kepada Torah. Orang yang taat kepada Torah, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Mereka yang melakukan yang jahat di hadapan Tuhan atau di mata Tuhan, ini siapa? Ini orang-orang yang membuang Torah, orang-orang yang tidak observe Torah. Mereka nggak peduli dengan Torah dan akhirnya mereka akan menyembah dewa-dewa yang lain ya. Karena tidak menghargai Torah, tidak menghargai firman Tuhan, ya kan mereka jatuh ke dalam cultic sin ya. Ini di dalam dosa-dosa ibadah ya akhirnya gitu. Jadi apa sekali lagi yang kita bisa pelajari daripada ini ya, dua raja-raja ya. Ya sudah juga melihat bahkan di dalam perjanjian baru ya. Bagaimana seruan Injil pertobatan itu juga terus-menerus ya ini diberitakan gitu ya. Diberitakan dan bahwa orang yang sungguh-sungguh diselamatkan, orang yang berespons itu ya. Nggak mungkin dia berespons itu tanpa firman Tuhan ya. Kalau boleh pakai istilah Torah ini ya. Ini kita ganti dalam perspektif terjemahan perjanjian baru ya, kita bilang istilah firman Tuhan itu. Kalau ada pertobatan yang sejati, kalau ada perendahan diri yang sejati, kalau orang sungguh-sungguh bertobat, menyesal dan sebagainya, maka ini tandanya apa sih? Tandanya yaitu seperti yang dicatat di sini, ada reformasi. Reformasi apa sih? Reformasi pembacaan kitab Taurat. Reformasi orang itu mencintai Taurat. Orang itu menggali firman Tuhan. Orang mendengar firman Tuhan. Orang mengkhotbahkan firman Tuhan. Dan orang melakukan firman Tuhan. Dan mengalami firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita bicara revival, coy. Kita bicara reformasi yang sejati. Dan message ini masih relevan, coy, sampai sekarang gitu ya. Seruan pertobatan. Ya. Pertobatan untuk membawa kita kepada berita keselamatan itu. Sebagaimana dinyatakan di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Demikian saja pembahasan PA, introduksi kitab Dua Raja-Raja. Lain kali ada kesempatan kita akan melanjutkan ke kitab-kitab yang lain. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu, dan kami bersyukur kami bisa mempelajari kitab demi kitab, meskipun yang kami pelajari sungguh sangat terbatas. Firman-Mu begitu limpah, dan kami mencoba untuk mengerti bagian-bagian yang penting yang kami perlu tahu. Dan biarlah ini menjadi satu cicipan untuk mendorong kami menggali lebih dalam lagi dan menemukan kelimpahan yang lebih lagi ketika kami membaca firman Tuhan. Berikanlah kebangunan rohani kepada gereja-Mu. Tolong kami ini bisa menjadi orang-orang Kristen yang bukan membuang kitab suci, tapi kami menjadi orang-orang yang mencintai Engkau dan mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau memberkati kami semua. Tuhan menghidupkan gereja-Mu, mereformasi kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.